Kata wasato ini lalu kemudian akan kita lihat apakah Al-Quran menyebutkan kata wasato ini. Maka sebagai kader ulama MUI Kabupaten Bekasi, ahli tafsir berbasis IT, pada kesempatan ini kita akan implementasikan bagaimana mencari penafsiran kata wasato di dalam Al-Quran. Dalam kesempatan ini yang digunakan adalah salah satu aplikasi, yaitu Al-Maktabah Asy-Syamilah, yang ini bisa diakses secara online maupun offline dan memerlukan laptop. Maka alhamdulillah Bapak PJ Bupati, Bapak Ketua DPRD, kami alumni PKU Angkatan 1 ketika diberikan laptop, tentu dengan bantuan dari berbagai pihak juga, maka ini bisa sangat bermanfaat. Salah satunya bisa membuka Al-Maktabah Asy-Syamilah. Hadirin yang berbahagia, aplikasi Al-Maktabah Asy-Syamilah ini merupakan suatu aplikasi yang di dalamnya menghimpun berbagai macam kitab di bidang keislaman dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam fan keilmuan. Di dalam aplikasi ini ada 8.416 kitab. Bisa kita bayangkan kalau 8.000-an kitab ini yang masing-masing judulnya terkadang ada yang 10 jilid bahkan 20 jilid, kalau kita kumpulkan di ruangan ini mungkin belum cukup. Tapi berkat ada kemajuan teknologi informasi yang tentu dengan dorongan dari Bapak PJ Bupati, Bapak Ketua DPRD, diberikan kepada para mahasantri PKU, 8.000 kitab ini bisa dengan mudah diakses melalui laptop ini. Hadirin yang berbahagia, kembali kepada persoalan wasatiyah yang tadi, kita telah melihat bahwa kata wasatiyah itu berasal dari kata wasato. Maka di antara salah satu menu yang ada di Al-Maktabah Asy-Syamilah adalah menu Al-Quran. Dan di dalam menu Al-Quran ini kita bisa mencari ayat Al-Quran berdasarkan kata kunci. Pada bagian di sini kita bisa mengetikkan kata wasato. Lalu kemudian ketika sudah di-enter saja kata wasato adalah pada bidang keagamaan, kita dilarang untuk bersikap ghulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 171, la taghlu fi dinikum, janganlah bersikap ghulu di dalam agama kalian. Ayat ini bisa juga kita lihat penafsirannya melalui Maktabah Asy-Syamilah, yaitu dari kitab tafsir At-Tabari yang berjudul Jami'ul Bayan. Imam At-Tabari mengatakan penafsiran dari ayat ini adalah la tujawizul haqqa fi dinikum fatufritu fi. Janganlah melampaui batas di dalam agama kalian lalu kalian bersikap berlebih-lebihan. Jadi ternyata hadirin sekalian, dalam urusan agama sekalipun Al-Quran mengajarkan untuk bersikap wasatiyah. Kalau kita mengerjakan salat, itu adalah perbuatan yang baik dalam agama. Tapi kalau 24 jam kita isi hanya dengan salat saja, tanpa melakukan aktivitas yang lain, tanpa bekerja, tanpa berkhidmah kepada umat, itu termasuk ke dalam ghulu di dalam beragama. Kalau kita membaca Al-Quran, itu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang bagus. Tapi kalau kita hanya membaca Al-Quran saja, kita berlebih-lebihan dalam membaca Al-Quran, sehingga waktu kita tidak sempat untuk berkhidmah kepada umat, tidak sempat untuk bekerja, itu juga bisa masuk kategori ghulu di dalam beragama. Maka Islam mengajarkan wasatiyah dalam bidang agama. Kemudian contoh yang kedua, pada bidang muamalah, ternyata Al-Quran juga memberikan larangan untuk bersikap israf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dan makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hadirin yang berbahagia, ayat ini bisa juga kita lihat penafsirannya
dari kitab Tafsir Al-Babawi Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, yang mana dijelaskan kata la tusrifu maknanya adalah dengan bitahrimil halal, mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam agama ini diberikan pedoman mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka di dalam urusan muamalah jangan sampai kita tahrimil halal, mengharamkan sesuatu yang padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh perbuatan israf, berlebih-lebihan di dalam urusan muamalah. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu dalam urusan peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah, wala ta'tadu, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hadirin yang berbahagia, ayat ini bisa juga kita lihat penafsirannya dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, yang mana di sana disebutkan di antara contoh berlebihan dalam etika perang adalah dengan melakukan mutilasi, membunuh perempuan, membunuh anak kecil, membunuh orang tua, dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan peperangan itu. Ini bisa kita lihat bahwa dalam urusan perang saja, dalam kondisi perang saja, Islam mengajarkan untuk wasatiyah dan tidak berlebih-lebihan. Maka apalagi kalau kita berada di dalam kondisi yang damai seperti di Kabupaten Bekasi, tentu kita lebih penting, lebih perlu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, pembahasan tadi mengambil referensi dari 6 kitab tafsir yang itu semua diakses melalui Al-Maktabah Asy-Syamilah. Kalau 6 kitab tafsir itu kita bawa ke depan sini, mungkin meja yang ada di depan sini tidak cukup untuk menampungnya. Tapi dengan bantuan Al-Maktabah Asy-Syamilah yang ada di laptop ini, semuanya bisa dibawa, dihadirkan teksnya langsung dari kitab-kitab itu. Hadirin yang berbahagia, bagian yang terakhir adalah penutup. Sebagai kesimpulan, kita bisa menyimpulkan bahwa sikap wasatiyah memiliki argumen yang kuat di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyebutkan itu, dan para mufassir juga menjelaskan tentang sikap wasatiyah ini. Kesimpulan yang kedua, Al-Quran juga mengajarkan sikap wasatiyah dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang keagamaan, bidang muamalah, bahkan juga termasuk dalam etika berperang. Maka perkembangan teknologi informasi memberi kemudahan dalam mengkaji tafsir Al-Quran, salah satunya dengan aplikasi Al-Maktabah Asy-Syamilah. Dengan demikian, sebagai kesimpulan terakhir, pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bekasi memiliki peran yang penting dalam membentuk kader ulama yang mengerti ilmu-ilmu keislaman, juga dipadukan dengan pemahaman penguasaan IT, serta yang juga penting adalah memiliki sikap wasatiyah, memiliki komitmen kebangsaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insyaallah dengan program yang bagus ini, maka perlu didukung oleh seluruh pihak, oleh Bapak PJ Bupati, Bapak Ketua DPRD, serta pihak-pihak yang lainnya. Sangat berterima kasih kami selaku alumni diberikan kesempatan belajar melalui pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bekasi. Hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan mewakili alumni PKU MUI Kabupaten Bekasi tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.